Hai Namdamaskus, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Senang rasanya Bu Santi dapat kembali menyapa kalian semua. Nah, pada video kali ini, Bu Santi akan menyampaikan materi PPKN. Seperti biasa, kita akan bahas latihan-latihan soal. Dan pada kali ini, kita akan membahas latihan soal tentang proses perumusan Pancasila dan juga lembaga-lembaga negara. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas latihan soal tentang proses perumusan Pancasila. 1. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, atau disebut juga vacuum of power. Penyebab utama Jepang menyerah kepada Sekutu adalah apakah A. Perlawanan sengit rakyat Indonesia atau kekalahan Jerman dan Italia di Eropa, atau banyaknya serdadu Jepang yang tewas di medan pertempuran, atau karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu? Jawabannya adalah penyebab utama Jepang menyerah kepada Sekutu adalah karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Jadi, pada bulan Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, bersama Britania Raya dan Tiongkok, meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam, tanggal 26 Juli 1945, atau menghadapi kehancuran cepat dan besar. Nah, itu sedikit info tentang peristiwa bom atom yang meluluh lantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Lanjut nomor 2. Janji kemerdekaan Indonesia akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia, pada tanggal 28 April 1945, Jepang membentuk badan yang dikenal dengan apakah PPKI, BPUPKI, Panitia 9, atau Panitia Kecil? Ya, jawabannya adalah BPUPKI. Atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Proses lahirnya Pancasila dimulai ketika dibentuk apakah Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Dokuritsu Jumbi Inkai atau Panitia 9 atau Decho Sangin. Nah, jawabannya adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai. Apa itu Dokuritsu Jumbi Chosakai? Yaitu nama lain dari BPUPKI. Nah, pembentukan BPUPKI ini bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan janji kemerdekaan yang akan diberikan Jepang. Pembentukan BPUPKI diumumkan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Kalian ingat-ingat ya. Tokoh yang ditunjuk menjadi ketua BPUPKI adalah apakah Insinyur Soekarno atau Muhammad Hatta atau Dr. Rajiman Widyodiningrat atau Dr. Supomo. Kalian ingat-ingat ya. Yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, tokoh yang ditunjuk menjadi ketua BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Salah satu agenda tersebut adalah apakah merumuskan UUD 45 atau merumuskan dasar negara atau merumuskan tujuan negara atau memilih presiden dan wakil presiden. Kalian ingat lagi ya materi ini? Jawabannya adalah merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Perumusan dasar negara Indonesia merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh,
Beberapa tokoh yang memiliki peran cukup besar dalam proses perumusan Pancasila adalah, yang mana kira-kira ya? Apakah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Supomo? Atau Mr. Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno? Atau Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo? Atau Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno? Yaitu tokoh yang memiliki peran dalam proses perumusan Pancasila, peran yang cukup besar. Yang mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Istilah Pancasila terdapat dalam Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Pancasila akhirnya digunakan sebagai dasar negara. Istilah Pancasila adalah usulan dari apakah Mr. Muhammad Yamin atau Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, atau Dr. Supomo. Ya, istilah Pancasila merupakan usulan dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal berapa ya? Ya, ternyata Insinyur Soekarno itu mengemukakan gagasan tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Dan pada tanggal ini juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni. Beda ya antara hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila. Kalau hari lahir Pancasila 1 Juni, sedangkan hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk panitia yang dikenal dengan nama, apakah panitia kecil, panitia kemerdekaan, atau panitia perumus Pancasila, atau panitia 9. Ya, jadi pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai, kalian masih ingat jawabannya? Ya, langsung saja jawabannya adalah Piagam Jakarta. Pancasila yang resmi seperti sekarang ini tercantum dalam Piagam Jakarta, Pembukaan UUD 45, Dokumen Negara, atau Arsip Nasional. Ya, jawabannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mari kita lihat isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdapat dalam alinea keempat. Kalian dapat lihat yang bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sementara di alinea ke-1 kita dapat lihat cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Sementara di alinea kedua kita dapat lihat cita-cita bangsa Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara di alinea ketiga, Indonesia mempunyai cita-cita supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, sehingga Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Lalu di alinea keempat juga ada cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Lanjut, pada alinea 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia, yaitu, kalian masih ingat tadi, Santi sudah bacakan? Di alinea kedua, ingat-ingat cita-cita bangsa Indonesia? Yang mana? Apakah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Atau kemerdekaan adalah hak segala bangsa? Atau kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Atau mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya. Ternyata cita-cita bangsa Indonesia di alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Salah satu hasil sidang pertama PPKI adalah mengesahkan Piagam Jakarta, atau membentuk Tentara Nasional Indonesia, atau mengesahkan UUD 45, atau memilih Ketua PPKI. Jadi, ternyata sidang pertamanya menghasilkan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dr. Andes Muhammad Hatta bermusyawarah dengan para tokoh yang menghasilkan kesepakatan untuk mengganti kata-kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kata yang termuat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah agar apakah untuk mendapatkan pengakuan dari luar atau tidak mendapat tekanan dari rakyat yang tidak beragama Islam, atau agar Indonesia menjadi negara merdeka dan berketuhanan, atau agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Nah, jawabannya adalah agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Selanjutnya, soal tentang lembaga negara. Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan. Kalian pasti tahu jawabannya ya. Indonesia bukan kerajaan, bukan monarki, dan juga bukan liberal. Indonesia adalah sistem pemerintahan demokrasi. Berikut ini adalah yang termasuk lembaga legislatif di negara Indonesia adalah yang mana legislatif? MA, MPR, dan DPR, dan Presiden, atau MPR, DPR, dan DPD, atau DPD, BPK, dan KY, atau KY, DPR, dan MPR. Mana lembaga legislatif yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah MPR, DPR, dan DPD. Ini adalah lembaga legislatif di Indonesia. Kita lihat dulu lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 lembaga. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ini adalah lembaga-lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Kemudian lembaga yang kedua adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri, ya. Kemudian setelah itu ada ketiga namanya lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan juga Komisi Yudisial atau KY. Dan di samping ketiga lembaga tadi, ada lembaga yang bernama BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK termasuk dalam kategori lembaga negara yang berdiri sendiri dan bebas. Jadi ini adalah lembaga-lembaga yang Indonesia. Ingat-ingat ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPD, Menteri, MK, atau DPR. Jadi, anggota MPR itu terdiri dari seluruh anggota DPR. Semua anggota DPR adalah termasuk anggota MPR. Rakyat Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tanggal berapa? Apakah 5 Juli 2004, atau 17 Agustus 1945, atau 10 Juli 2009, atau 17 Juli 1955. Jadi, rakyat Indonesia pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung itu pada tanggal 5 Juli 2004. Dan pada saat itu terpilihlah presiden yaitu Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga legislatif yang berwenang untuk apakah melantik presiden, atau memberhentikan presiden,
atau membuat undang-undang atau membuat norma adat. Nah, jadi DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang. Nah, kita lihat ya apa saja tugas dan wewenang DPR. Tugas dan wewenang DPR ini, yang pertama, yaitu terkait dengan fungsi legislasi, yaitu menyusun program legislasi nasional, lalu menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD, lalu membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD, lalu menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, lalu menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian, yang kedua terkait dengan fungsi anggaran, yaitu memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, terakhir memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat. Fungsi yang ketiga sebagai fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Dan ada tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, serta memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Hak yang dimiliki DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua DPR dinamakan hak budget, angket, interpelasi, atau bertanya. Jadi, hak yang dimiliki Presiden untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua DPR dinamakan hak angket. Beberapa hak DPR, yaitu yang pertama adalah hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak yang kedua adalah hak angket, yaitu hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hak interpelasi, hak meminta keterangan kepada pemerintah, hak angket, hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, hak imunitas, yaitu kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Ya, jadi dalam hak imunitas ini mempunyai kekebalan hukum ya. Selanjutnya, hak menyatakan pendapat. Pengadilan yang tertinggi di negara Republik Indonesia adalah Pengadilan Tinggi, Mahkamah Konstitusi, KPK, atau Mahkamah Agung. Kalian masih ingat jawabannya? Ya, yaitu Mahkamah Agung. Kita lihat ya, pengadilan di Indonesia. Nah, berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh yang pertama, Mahkamah Agung, yang memiliki tugas membina lembaga peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang RI tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang RI tahun 1945. Kemudian, Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertugas dan berwenang mengusulkan pengangkatan Presiden, anggota menteri, Hakim Agung, atau Mahkamah Agung. Nah, ternyata Komisi Yudisial atau KY bertugas berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Ya, jadi Hakim Agung ini diusulkan oleh Komisi Yudisial. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara adalah merupakan wewenang presiden sebagai kepala. Kalian masih ingat? Wewenang presiden, ya. Presiden itu mempunyai wewenang sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Lalu, memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU ini, wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Kalian nanti boleh lihat kembali bukunya ya, apa saja wewenang presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Berikut ini yang tidak termasuk kepala daerah adalah jaksa agung, gubernur, bupati, atau wali kota. Ya, kalian pasti tahu jawabannya ya, yaitu jaksa agung. Gubernur adalah kepala daerah tingkat provinsi, sementara bupati merupakan kepala daerah tingkat kabupaten dan wali kota kepala daerah tingkat kota. Ini yang tidak termasuk Kementerian Negara. Nah, kalian masih ingat tidak susunan Kementerian Negara? Yang tidak termasuk yang mana? Apakah Menteri Kenegaraan, atau Menteri Negara Koordinator, atau Menteri Departemen, atau Menteri Non-Departemen? Ya. Yang tidak termasuk Kementerian Negara adalah Menteri Kenegaraan. Pejabat yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan daerahnya adalah siapa? Apakah Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Bupati, atau Wali Kota? Pejabat yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan daerahnya, yaitu Sekretaris Daerah. Presiden sebagai kepala pemerintahan bertugas untuk hal-hal berikut ini, kecuali, nah ini tugas presiden kembali ya, sebagai kepala pemerintahan. Tapi yang ditanyakan berarti bukan sebagai kepala pemerintahan. Apakah memimpin kabinet, mengangkat dan melantik menteri, memberhentikan menteri, atau membuat undang-undang dasar? Ya, ternyata yang bukan tugas dari presiden sebagai pemerintahan adalah membuat undang-undang dasar. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di negara RI yang berkedudukan di, ya, kalian masih ingat tidak? Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang berkedudukan di mana? Ya, ternyata berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Terakhir, 30. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala instansi yang lebih atas kepada pejabat di daerah merupakan asas, otonomi, dekonsentrasi, sentralisasi, atau demokrasi. Jawaban yang benar adalah dekonsentrasi. Apa itu dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ya, itu pengertian dari dekonsentrasi. Nah, baik teman-teman, demikian materi latihan soal pada hari ini. Dan tugas teman-teman adalah kalian cari informasi dari buku atau juga boleh dari internet tentang kegiatan BPUPKI dan kegiatan PPKI. Jadi dua ya, yaitu kegiatan dari BPUPKI
dan kegiatan dari PPKI. Kemudian, kalian nanti tuliskan di link tugas yang Santi berikan. Ya. Kalian catat, kalian rangkum apa saja kegiatan BPUPKI dan PPKI. Teman-teman, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Memang banyak ya materinya, tapi tidak apa-apa. Belajar sedikit-sedikit, insya Allah akan memberi kalian kemudahan. Amin. Demikian dari Bu Santi. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Dan Bu Santi menerima kritik bila Bu Santi ada salah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.